Cek suara, cek suara, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah wa ja'alna wa asabarukia wa hadhil ummah marzuqina bisihhati wassalamati wa sa'adati warrabitah fid din wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifur rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa min sifatil qabihati al-ujubu wa huwa i'tiqadul insani anna lahu minnatan wa lahu fadlan ala ahadin wal ujubu yuhbitul a'mala. Na'udzu billahi min ghadabillah. Dan di antara sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela adalah al-ujubu, yaitu ujub. Apa itu ujub? Wa huwa i'tiqadul insani, yaitu keyakinan seseorang manusia. Keyakinan seorang manusia anna lahu minnatan, bahwa dia memiliki keutamaan, walahu fadlan, dan memiliki keunggulan, ala ahadin, atas seorang pun. Wal ujubu, sedangkan ujub itu yuhbitul a'mala, meluluh lantahkan amalan-amalan ketaatan. Na'udzubillahi min ghadabillah, kita berlindung dengan Allah dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang wajib kita jauhi dari hati kita, kita bersihkan dari hati kita, kita hindari dalam kehidupan kita, terutama dalam ibadah kita, adalah ujub, yaitu rasa bangga diri. Meyakini pada dirinya bahwa dirinya memiliki keistimewaan ataupun keunggulan dari seorang pun. Ya. Karena dia mondok lama, merasa dirinya paling alim dari orang lain.
karena dia merasa dirinya memiliki ilmu yang luas, tinggi, merasa dirinya tidak ada yang bisa mengungguli dia, tidak bisa mengalahkan dalam keilmuannya, merasa dirinya ini lebih alim, lebih bisa dari semuanya, lebih hebat dari semuanya. Ini namanya ujub atau bangga diri. Ini namanya ujub atau bangga diri. Ya. Maka ini sangatlah tercela dan sangatlah tidak baik buat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bangga diri ujub ini tidak bertengger di hati ulama-ulama salaf kita sedikit pun. Mereka orang-orang soleh yang terdahulu, yang kita ceritakan kisah-kisah mereka, sifat-sifat mereka, perilaku mereka di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, di hadapan makhluknya Allah. Kemarin-kemarin mereka ini tidak ada sedikit pun sekecil apapun rasa bangga diri pada hati mereka. Bahkan pernah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus pada umur masih muda, umur mungkin 7 tahun atau 15 tahun, ketika beliau diajak membaca kitab Ihya Ulumuddin dalam salah satu rauhah pengajian di sore hari, beliau kaget. Waktu itu pembahasan masalah penyakit-penyakit hati. Penyakit masalah riya, pamer, sombong, bangga diri dan sebagainya. Kaget ini anak muda ini. Loh, kenapa ada sifat-sifat seperti ini? Nggak pernah mendengar, nggak pernah ngelakuin. Sampai kaget dia membaca kitab Ihya Ulumuddin. Di situ isinya semuanya menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati waktu itu. Ya, juz yang ketiga itu. Bab masalah penyakit-penyakit hati. Beliau kaget padahal masih kecil, Masya Allah. Kenapa? Saking dididiknya oleh keluarganya, tidak pernah ada rasa bangga diri, sombong, pamer, dan lain sebagainya dalam keluarganya. Sehingga ketika keluar diajak pengajian, kaget. Kenapa ada sifat-sifat ini semuanya? Nah, apakah ada sifat-sifat seperti ini pada manusia? Saking kagetnya, saking merasa dirinya ini hina daripada orang lain. Masya Allah. Luar biasa. Jadi orang-orang dulu itu merasa dirinya ini paling hina dari orang lain. Ini orang-orang salaf terdahulu. Padahal amalan-amalan mereka ini besar. Amalan-amalan mereka ini tinggi, luar biasa. Tetapi mereka ini merasa dirinya ini kurang di dalam beramal. Mereka ini merasa dirinya masih rentan terkena azab Allah kelak di akhirat. Ya Allah. Kemarin kita ceritakan Malik bin Dinar, bagaimana Malik bin Dinar rahimahullah itu ketika dimintai untuk keluar rumah ikut sholat istisqa karena beberapa lamanya panas luar biasa, paceklik yang sangat menyengsarakan warga saat itu. Maka beliau menolak. Akhab antum tirus sama hijaratan minan nar alaina. Aku takut kalau aku keluar nanti ikut sholat istisqa bersama kalian, aku takut khawatir langit menurunkan hujan batu api kepada kita gara-gara aku keluar, karena merasa dirinya paling hina dari yang lain. Masya Allah, seperti itu. Bahkan ketika Muhammad bin Yasar, sahabatnya yang sama-sama soleh itu meninggal dunia, suatu malam beliau bermimpi sahabatnya itu. Ma fa'alallahu bik ya Muhammad bin Yasar. Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Muhammad bin Yasar? Maka Muhammad bin Yasar dalam mimpi itu mengatakan, ra'aitu wallah ahwalan wa zaladil idhaman shidada. Tiba-tiba dalam mimpi itu Malik bin Dinar pingsan. Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Muhammad bin Dinar? Engkau banyak ibadah ini dan itu. Maka Muhammad bin Dinar bercerita, demi Allah aku menyaksikan perkara yang sangat luar biasa, kegoncangan, ketakutan yang sangat besar
Maka Malik bin Dinar dalam mimpinya itu pingsan, dan ketika bangun dia bercerita kepada orang lain dan pingsan. Setiap kali bercerita itu tentang mimpi itu pingsan. Sampai suatu hari malam-malam beliau bercerita pada sahabat-sahabatnya, akhirnya pingsan sampai sakit 3 hari, setelah itu meninggal dunia. Meninggal dunianya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejadian yang sangat luar biasa kelak ketika sudah meninggal dunia. Orang-orang dulu tuh begitu. Mereka ini ya al-muqarrabun, para muqarrabun itu mereka ini takut ala sawabik. Ammal abrar yakhafuna alal khawatim. Al-muqarrabun yakhafuna ala sawabik wal abrar yakhafuna alal khawatim. Orang-orang muqarrabin itu mereka itu takut kepikiran ala sawabik, atas yang telah Allah catat pada urusan-urusan mereka. Adapun al-abrar mereka takut justru di akhirnya. Jadi satu hal yang berbeda tapi tujuannya sama. Orang-orang muqarrabin tingkatannya lebih tinggi. Muqarrabin ini lebih tinggi daripada al-abrar. Muqarrabin ini takut, apakah saya ditakdirkan Allah sudah masuk neraka, dicatat Allah sebelum saya lahir ini termasuk ahli neraka. Itu terus kepikiran terus sampai mati. Adapun al-abrar kepikirannya nanti di akhir, nanti akhir usia saya bagaimana? Apakah saya diakhiri usia saya dengan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah, begitu. Nah, jadi luar biasa mereka. Adapun kita enggak. Kita enggak takut kedua-duanya, kita enggak mikir kedua-duanya, kita merasa diri kita aman, merasa diri kita ahlu surga. Masya Allah, enggak ada takut-takutnya sama sekali. Orang-orang dulu tuh seperti itu. Pada Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Rasul SAW putra beliau yang bernama Sayyid Ibrahim meninggal dunia, beliau memakamkan. Kemudian beliau mentalkin. Sayyid Ibrahim 7 tahun meninggal, belum balik, ya, belum ada tuntutan ibadah taklif, nggak punya dosa ibaratnya. Kemudian setelah dimakamkan oleh Rasul SAW ditalkin. Ya Ibrahim, idza ja'atka al-malaikatu faqul Allahu Rabbi wa Rasulullahi abi wal Islamu dini. Nanti wahai Ibrahim, kalau malaikat mungkar nakir datang kepadamu dan bertanya kepadamu, maka jawab Allah Tuhanku, Rasulullah ayahku, dan Islam agamaku. Kemudian setelah mentalkin, Nabi menengok ke belakang, tiba-tiba Sayyidina Umar itu badannya goyang-goyang gemeter karena menahan tangis yang sangat luar biasa. Ini Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat tegas sekali orangnya, yang ditakuti preman-preman. Bahkan setan pun takut melihat bayangannya Sayyidina Umar bin Khattab kalau berjalan di satu tempat bertemu, maka setan ini menyingkir dari jalannya Umar, nggak mau satu jalan. Saking takutnya sama Sayyidina Umar bin Khattab. Itu nangis sesenggukan luar biasa sampai goyang-goyang badannya. Maka Nabi mengatakan, bertanya kepada Umar, ya Umar, ma yubkika? Ma yubkika ya Umar? Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ibnuka lam yablughil hulum. Putramu ini belum nyampe dewasa, belum balik. Walam yajri alaihil qalam, dan enggak dicatat keburukannya karena dia masih kecil, belum dewasa, belum balik, belum akil balik. Wajara alaihil walaysa fi hajatin ila talqin, dan juga tidak butuh kepada talqin karena dia belum balik. Famadza yaf'alu Ibnul Khattab? Maka bagaimana yang akan dilakukan oleh putranya Al-Khattab, yaitu dirinya sendiri Umar bin Khattab. Waqad balagal hulum, sudah dewasa. Wajara alaihil qalam, dan sudah dicatat kolam kepadaku wahai Rasul. Wala yajidu mulakinan minka ya Rasulullah, tidak kami juga nanti mungkin belum ditemukan talqin yang lebih bagus, lebih baik darimu wahai Rasul. Engkau
si Ibrahim ini adalah putramu, engkau adalah abah daripada Ibrahim. Tidak ada talqin yang lebih indah daripada hal itu. Maka Rasulullah terdiam sebentar, dan saat itu malaikat Jibril turun membawa wahyu Allah, salah satu surat Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran. Karena kejadian ini malaikat Jibril dititipkan ayat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Nabi. Apa gara-gara Sayyidina Umar ini? Apa ayat itu? Yaitu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah akan meneguhkan, mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh fil hayati dunya, di dalam kehidupannya, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Jadi tidak usah khawatir, walaupun Nabi nggak ada, tetapi orang-orang yang beriman Allah jamin nanti di dalam kuburnya bisa menjawab dengan jawaban yang kokoh, yang sabit, yang kuat. Maka Sayyidina Umar saat itu akhirnya tenang. Masya Allah. Itu rasa takutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan beliau itu pernah mengatakan, seandainya ada seruan dari langit di hari kiamat, masuklah kalian ke dalam surga semuanya kecuali satu orang. La khasitu an akuna ana dzalikal wahid. Aku takut satu orang itu aku ternyata. Kalau seandainya ada seruan dari langit, semuanya masuk, penduduk surga masuk semuanya ke dalam surga kecuali satu orang. Kalian semuanya wahai umat manusia masuk ke dalam surga kecuali satu orang. Aku takut menjadi orang itu yang satu. Aku takut ternyata satu orang itu adalah aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian beliau melanjutkan, jika ada seruan dari langit di hari kiamat, masuklah semua manusia ke dalam neraka kecuali satu orang. La rajatu an akuna dzalikal wahid. Aku berharap satu orang itu adalah aku. Jadi seandainya ada seruan dari langit, semua manusia masuk ke dalam surga kecuali satu orang, aku takut orang itu aku. Dan seandainya ada seruan dari langit lagi setelah itu, masuk semuanya ke dalam neraka kecuali satu orang yang masuk surga. Aku berharap orang itu adalah aku. Jadinya seimbang, rasa takutnya dan harapannya itu seimbang. Nah, ini yang baik, ini yang bagus. Tidak semuanya itu rasa takut full luar biasa. Tetapi ada harapan juga, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan-ampunan. Cuma jangan tertipu. Kita ini yang banyak dosanya, yang banyak perbuatan maksiatnya, justru malah harapan yang dibesarkan. Ini tertipu. Jangan, seharusnya lebih banyak rasa takutnya, dan nanti ketika pas sakaratul maut kita banyakin harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, seorang ulama besar, wali besar. Manakibnya tebal, cerita karomah-karomahnya. Beliau suatu hari itu memerintahkan pembantunya untuk memotong kambing. Kambingnya ini besar, kambingnya subur, gemuk, paling besar kambingnya. Ketika dibawakan pisau dan mau memotong kambing, tiba-tiba pembantunya ini, pelayannya ini, ya orang-orang yang khidmat kepada beliau, menemukan kambingnya sudah mati. Akhirnya laporan kepada Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Idrus. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Laporan kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, wahai Habib, tadi aku mau motong kambing engkau, tapi ternyata kambingnya ini sudah mati. Tiba-tiba Habib Idrus bin Umar ini nangis sejadi-jadinya. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini nangis sejadi-jadinya, dan didengar keluarganya yang lain, sahabat-sahabat yang lain sampai berdatangan semua.
Ya Habib, kenapa engkau nangis? Gak usah khawatir, cuma satu. Nanti aku ganti 10, aku ganti 20, aku ganti 100. Maka Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi menjawab, bukan itu yang aku tangisi. Bukan. Bukan. Bukan itu yang aku tangisi. Yang aku tangisi itu, aku bayangkan diriku sendiri. Sudah banyak amalan ibadah. Sudah banyak ketaatan yang kulakukan, tetapi matinya dalam keadaan suul khotimah. Aku bayangkan diriku sendiri, na'udzubillah min dzalik. Tidak dalam keadaan syariat Allah. Masya Allah. Orang-orang soleh itu, apapun yang terjadi itu ada ibrah, pelajaran. Buat dirinya sendiri. Masya Allah. Ya. Para a'immah, khalifatur rasyidah. Ya, para pengganti Nabi, khalifah-khalifah Nabi itu, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka itu rasa takutnya besar sekali. Ya, rasa takutnya besar sekali. Padahal mereka ini dijamin oleh Nabi SAW sebagai al-asra minas sahaba al-mubasysyirina bil jannah. Mereka ini sahabat-sahabat ya, 10 sahabat yang mendapat kabar gembira langsung dari Nabi bahwa mereka ini akan masuk surga. Dijamin, ada jaminan masuk surga. Yang menjamin sendiri Nabi sendiri, Masya Allah. Tetapi mereka rasa takutnya masih ada. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada mereka, kenapa kalian ini dijamin masuk surga? Oleh Nabi SAW, oleh Allah tentunya pasti. Kenapa kalian masih takut yang sangat luar biasa? Takut disiksa, takut masuk neraka. Maka salah satu mereka menjawab, kami nakut bahwa kabar gembira itu, al-bisyarah itu ada syaratnya. Dan kami khawatir syarat itu telah kami langgar. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu ya. Kemarin sudah kita ceritakan bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, putranya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Nabi. Ya, cicitnya Nabi yang beliau sujud setiap harinya itu 1000 rakaat, dan beliau juga sujud lama di dalam sholatnya. Maka beliau ini masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tidak mau mengucapkan talbiyah, takut jawabannya itu malah sebaliknya dari Allah Subhanahu wa taala, la labbaik wala sa'daik. Masya Allah. Begitu ya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri ketika mendapatkan kabar, ya, satu riwayat bahwa ada seseorang yang keluar dari api neraka setelah 1000 tahun. Maka Imam Hasan Al-Basri, laitani kuntu dzalikar rajul li'annahu maqtu'un bil khuruj minan nar. Aku andaikan satu orang itu adalah aku, meskipun 1000 tahun, tetapi sudah dipastikan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sampai begitu. Makanya Imam Hasan Al-Basri ini tidaklah seorang melihat wajahnya kecuali seolah-olah baru dapat musibah yang besar. Mukanya itu selalu sedih dan susah. Mukanya selalu sedih dan susah karena terlihat Imam Hasan Al-Basri ini setiap malamnya menangis. Jadi orang-orang siang dan paginya itu melihat bahwa dirinya ini baru dapat musibah. Masya Allah. Mohon maaf, sini ada sedikit lampu mati. Ya. Rasa takut mereka ini sangat luar biasa. Tidak merasa dirinya banyak ibadah, padahal mereka ini ibadahnya kita mungkin nggak logika pada pikiran kita. Sampai di antara mereka ini tidak mampu mengangkat kepalanya ke langit, nggak kuasa mengangkat kepalanya ke langit, selalu menundukkan kepala karena rasa takut
dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan Al-Habib Syekh Al-Mukhdar ada yang mengatakan Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas, ada yang mengatakan Syekh Umar Al-Mukhdar. Beliau itu pernah mengatakan lau alimtu annallaha qabila li tasbihatan wahida la dayabtu ahla tarim salasata ayyam bil bur wal ham. Seandainya aku mengetahui satu tasbihku Allah terima, maka aku akan menjamu penduduk Tarim 3 hari dengan gandum dan daging. Masya Allah. Luar biasa. Padahal ibadahnya sangat luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau itu la ilaha illallahnya 25.000 kali. Tasbihnya 25.000 kali. La haula wala quwata 25.000 kali. Tetapi beliau ini juga sibuk dakwah, mengajar ke sana ke sini, dan setiap malam menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya ibadahnya masih kurang. Merasa ibadahnya masih kurang. Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya kita ini yang banyak dosanya, yang banyak perbuatan maksiatnya, jangan sekali-kali merasa diri kita lebih unggul, lebih baik daripada orang-orang di sekitar kita. Jangan. Bahkan Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Idrus ketika beliau ini disuruh pergi mencari orang yang lebih buruk darinya, mencari orang yang lebih buruk dari beliau, maka ketika keluar beliau melihat orang tua. Nah, ini orang tua ini lebih rendah dari aku. Disuruh abahnya nyari orang yang lebih rendah dari dirinya. Ketika keluar, ini masih muda, masih kecil. Ini orang tua ini lebih hina daripada aku. Ketika mau dibawa, ya Allah, pengalaman ibadahnya lebih banyak daripada aku. Orang ini masih lebih baik daripada aku. Kemudian ketika berjumpa dengan orang yang berbuat maksiat, dia ini lebih hina daripada aku. Ketika mau dibawa ke abahnya, dia mikir, ya Allah, dia berbuat maksiat karena nggak punya ilmu. Aku ini punya ilmu. Kalau aku bermaksiat, aku lebih rendah daripada dia. Dia lebih utama. Kemudian ketika mau pulang, dia ketemu anjing. Anjing ini lebih hina daripada aku. Aku mau bawalah ke abah. Ini makhluk yang lebih hina daripada aku. Ketika dibawa, dia ingat di tengah jalan. Kalau anjing ini masuk neraka Allah, aku lebih mulia. Tapi kalau anjing ini jadi tanah dan aku yang masuk neraka, maka aku lebih hina. Akhirnya dia pulang tidak membawa apa-apa. Dan ketika sampai kepada abahnya, abah, sudah kau temukan nak orang yang lebih hina daripada kamu? Abah, aku sudah temu ini nggak ada, bah. Akulah yang lebih hina, bah. Masya Allah, kau sudah jadi, wahai anakku. Keluar dari rumah tidak boleh ada 2 wali dalam rumah ini. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Padahal usianya masih muda saat itu, mungkin 7 tahun. Makanya beliau menjadi wali yang sangat besar, luar biasa. Banyak karomah-karomahnya, panjang kalau saya ceritakan di sini. Begitu. Makanya jangan merasa diri lebih hina. Meskipun kau kiai, jangan merasa dirinya lebih hina daripada lebih utama daripada murid-muridnya. Belum tentu. Berapa banyak murid yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu juga banyak kisahnya. Ada satu kisah dari Bani Israel. Seorang ahli ibadah yang kemana-mana kalau jalan itu awan menaungi dia. Jadi nggak pernah ada bayangannya, seperti Nabi SAW. Jadi seorang Bani Israel ini, seorang ahli ibadah Bani Israel, jalan kemana-mana, mendung selalu ada di atasnya. Yang lain panas, dia sejuk terus. Kemudian ada salah satu preman di kampung itu, yang dia ini terkenal berbuat fasik, berbuat maksiat, mabuk, berzina, dan lain sebagainya.
Ketika si ahli ibadah ini lewat si preman ini berkata, andai dia orang soleh, dia orang baik, andai aku duduk sama dia, mungkin Allah akan berikan rahmat kepadaku. Akhirnya dia duduk di sampingnya orang soleh ini, si ahli ibadah ini. Masya Allah, begini luar biasa rahmat Allah kepada orang soleh. Awan pun menaungi dan mengikutinya. Mudah-mudahan aku dapat rahmat berkatnya orang soleh. Tiba-tiba orang soleh ini dalam hatinya berkata, loh ini Ali Masyad ngapain dekat-dekat saya? Subhanallah, akhirnya Allah menurunkan malaikat dan mengatakan, katakan kepada mereka berdua untuk mulai lagi beramal. Yang satunya sudah menghapuskan amalan ketaatannya, mulai dari sekarang. Yang satunya sudah aku hapus dosa-dosanya, mulai dari sekarang untuk berbuat baik. Dalam riwayat yang lain, mendungnya pindah ke orang yang ahli fasik ini. Yang orang soleh mendungnya sudah nggak ada lagi, awannya sudah nggak dinaungi oleh awan lagi, berpindah derajatnya. Kenapa? Karena dalam dirinya merasa lebih baik. Masya Allah, begitu. Ada satu kisah juga, seseorang, ya saya lupa, mungkin Hatim Al-Asam. Ketika ada orang minta-minta di tengah jalan, di pinggir mall misalnya, kemudian Hatim Al-Asam dalam hatinya berbisik, dikasih uang sama Hatim Al-Asam, masih muda kok kok nggak mau kerja, males minta-minta, dalam hati ngomong. Tidak berapa lama, maka orang ini yang minta-minta ini membaca ayat Al-Quran menyinggung Hatim Al-Asam ini. Membaca ayat Al-Quran yang di situ mengatakan bahwa atuhibbu an taqulalah ma'ahi fakarihtumuh. Kamu ini membicarakan orang lain, dan apakah kamu mau memakan daging saudaramu? Tentu kamu tidak akan menyukainya. Dalam ayat Al-Quran seperti itu. Hatim Al-Asam kaget. Orang ini baca Quran ke saya lah. Kaget. Akhirnya didatengin sama beliau dan dicium tangannya. Si minta-minta ini dicium tangannya. Kenapa kau bacakan ayat itu kepadaku? Ya, karena kamu berburuk sangka kepadaku. Kau mengatakan dalam hatimu, aku ini orang yang mampu, harusnya bekerja. Dan ini gak pantas meskipun itu dalam hati kamu. Gak pantas kau lakukan meskipun itu dalam hati kamu kepada orang semisal kamu. Orang soleh maksudnya gitu. Masya Allah. Orang soleh itu berbisik di hatinya. Orang ini begini-begini, suudzon dalam hatinya. Itu gak baik. Apalagi ketika dia ucapkan dalam mulutnya, dalam lisannya, tambah lebih tidak baik lagi. Masya Allah. Jadi luar biasa orang-orang soleh kita ini, betul-betul di hatinya ini bersih dan menjaga daripada sifat-sifat buruk, ya. Sifat-sifat tercela dalam hati ini betul-betul berusaha dibersihkan dari segala macam penyakit. Makanya Al-Habib Umar sini mengatakan, faidah tatahharatil qulubu min hadzal amradi wal asqami. Ketika hati ini bersih daripada penyakit-penyakit ini, jaa ainul yakin ba'da ilmil yakin, maka dia akan naik derajatnya, akan datang kepadanya ainul yakin setelah ilmu yakin. Wa min aqwa asbabihi, dan juga termasuk penyebab yang menguatkan kita meningkat kepada ainul yakin, dari ilmu yakin, ainul yakin, kemudian hakul yakin, adalah kasratu dzikri lillahi ta'ala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzikrin kana, dengan zikir apapun. Walakin, akan tetapi, talaqi dzikri lahu atharun makhsusun, akan tetapi zikir yang ada talakinya, ada sanatnya. Mentalaki zikir dari guru ke guru ke guru sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu thariqah, masuk thariqah atau bimbingan mursyid, seorang syekh yang futuh yang membimbing dengan zikir yang tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi SAW, itu
lahu asarun maksus, memiliki pengaruh dan kesan khusus tersendiri fitanwiril qalbi, di dalam memberikan cahaya kepada hati, wal batin, dan di dalam batin, ghairu mujarradi dzikri, bukan semata-mata hanya zikir saja. Jadi termasuk yang menguatkan kita untuk naik kepada tingkatan yakin yang di atasnya, maka kita adalah memperbanyak zikir untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zikir yang memiliki sanad, zikir yang memiliki sambungan dari guru ke guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir yang ada sanadnya, ijazah yang tersambungnya, itu memiliki pengaruh kesan yang khusus di dalam cepatnya memberikan cahaya, memberikan sinar terang benderang di dalam hati kita dan batin kita, bukan semata-mata zikir. Bukan semata-mata zikir. Makanya ketika orang dapat zikir dari buku mujarobat, primbon, dan lain sebagainya, misalnya ya buku-buku dukun atau buku-buku yang lain ya, yang dia dapat dari internet, yang dia dapat dari buku, kemudian diamalkan, ini berbahaya sekali. Meskipun dari kitab tafsir misalnya dia ada fadilah ini, kemudian dia mengamalkan, ini berbahaya sebenarnya. Ibaratnya dia sakit ya, ibaratnya dia sakit kemudian dia minum obat dari warung. Dia minum obat dari warung ya. Kemudian bisa saja obat ini menyembuhkan, menjadi wasilah kesembuhannya dia, bisa saja obat ini menjadi penyakit buat dia. Karena mungkin sudah kadaluarsa, nggak ada resep ya. Dan mungkin sudah tercampur, terkontaminasi dan lain sebagainya. Atau ketika dia sudah mendapatkan resep dari dokter, obatnya dari resep dokter, ini sudah terjamin, ini baik, sekian 3 kali pagi, 3 kali malam, dan lain sebagainya, ini lebih terjamin gitu. Demikian juga ketika kita dapat zikir sembarangan, ini nggak terjamin. Tapi ketika kita zikir dapat dari seorang yang resepnya sama, tersambung dari guru ke guru dan seterusnya, maka ini lebih terjamin dan lebih aman ya. Jangan sembarangan membaca zikir tanpa ada ijazah, ini lebih berbahaya lagi ya. Bukan tidak boleh, tetapi resikonya rentan sekali. Ketika zikir yang tidak ada ijazahnya, ini rentan setan menyesatkan kepadanya. Jadi lebih baik zikir yang ada sanad ijazahnya. Dan besok insyaallah akan kita bahas pembahasan masalah zikir, at-tasassul fi talaqi dzikri wa atharuhu 'ala dzakir ya. Kesambungan di dalam talaqi zikir dan kesannya atas orang yang berzikir terhadap zikir yang tersambung. Besok akan kita bahas pembahasan yang sudah pindah bab lagi, mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya khususnya dan umumnya buat yang mendengar dan menyaksikan streaming ini ya. Saksikan terus kajian-kajiannya, karena di sini sangat luar biasa pembahasan Habib Umar ya, pembahasan Habib Umar bin Salim ya, Habib Umar bin Muhammad bin Salim, luar biasa. Di sini juga pembahasan masalah Robitoh nantinya akan dibahas, juga masalah khilafah. Apa sih khilafah itu yang sesungguhnya, akan dibahas di sini ya, termasuk juga pembahasan masalah Imam Mahdi di akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, ila liqa wal afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.